Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita curahkan kebesaran serta kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan, keberkahan maupun juga umur panjang untuk kami bisa mempresentasikan makalah kami. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah ataupun juga alam dengan yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Di sini saya Muhammad Arda dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Turki Utsmani dan Modernisasi. Dan di sini juga saya tidak sendirian, saya didampingi oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Ian Faisuri dan yang kedua ada Triwardana Putra Siregar. Oke, langsung saja kita masuki materi yang pertama yakni Modernisasi Turki Utsmani. Bangsa Turki adalah campuran dari bangsa Mongol dengan bangsa-bangsa lain dari Asia Tengah. Kerajaan Turki didirikan oleh Utsman I pada 1290 sehingga kerajaan Turki juga disebut sebagai Kerajaan Turki Utsmani. Turki menjadi kerajaan yang sangat kuat dan besar karena kehebatan tentara Turki yang disebut Janissary. Pada 1453, Konstantinopel atau Byzantium, ibu kota Romawi Timur, jatuh ke tangan Turki. Puncak kebesaran Turki pada zaman pemerintahan Sulaiman I yakni 1520 sampai dengan 1566. Daerah jajahan Turki meliputi seluruh Asia Kecil dan Timur Tengah sampai Persia, seluruh Balkan dan Rusia Selatan, seluruh pantai utara Afrika dan Somalia sampai dengan Aljazair. Pada 1571, kerajaan Turki mengalami kemunduran dan merosot sekali sehingga dalam abad ke-19 Turki mendapat sebutan The Sick Man of Europe. Sebab-sebab kemunduran Turki antara lain ada 3 sebab-sebabnya. Yang pertama yakni tidak ada lagi sultan yang kuat, tentara Janissary merosot nilainya dan justru menjadi pengacau, dan yang terakhir ada pemerintah sangat lemah sehingga menyebabkan timbulnya krisis kekuasaan. Setelah timbulnya imperialisme modern dan dibukanya terusan Swiss, maka negara-negara barat seperti Rusia, Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis menunggu jatuhnya Turki. Negara-negara barat tersebut ingin memperebutkan daerah jajahan Turki sehingga menimbulkan masalah Balkan yang berkisar tentang status dari kerajaan Turki dan status dari daerah-daerah bekas jajahan Turki. Sebuah dokumen rahasia penting bernama Perjanjian tersebut berisi rencana pembagian wilayah Turki yang disusun pada 1914 saat Perang Dunia Pertama. Meletus ditemukan di Rusia pada masa Revolusi Bolshevik pada Oktober sampai November 1917. Di dalam perjanjian tersebut jelas tertera bahwa wilayah kekuasaan Turki Utara akan diberikan kepada Rusia. Turki Selatan dan Kepulauan Dekokenes akan diberikan kepada Italia. Syria Besar atau Suriah dan Lebanon akan diberikan kepada Prancis dan sisanya di luar Jazirah Arabia akan diberikan kepada Inggris. Alhasil Inggris akan mendapatkan daerah Palestina, Mesir, Mesopotamia atau Irak, dan kawasan Teluk atau Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman. Kejayaan Turki Utsmania. Pada awalnya kerajaan Turki Utsmania hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dokumen militer, tidak beberapa lama Utsmania menjadi kerajaan yang besar, bertahan dalam kurun waktu yang lama. Setelah Utsman meninggal pada 1326, putranya Orkan naik tahta pada usia 42 tahun. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Pertama, tentara Sipani atau tentara reguler, dan
dan mendapat gaji tiap bulannya. Kedua, tentara hajib atau tentara reguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal aghanimah. Ketiga, tentara janisari direkrut pada saat berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dan dipimpin dan disiplin yang kuat. Negara ini didirikan oleh Bani Utsman yang selama lebih dari 6 abad kekuasaannya, 1299 sampai dengan 1923, dipimpin oleh 36 orang sultan sebelum akhirnya runtuh dan terpecah menjadi beberapa negara kecil. Kesultanan Utsmaniyah terbagi menjadi 29 provinsi dengan Konstantinopel atau sekarang Istanbul sebagai ibu kotanya. Kesultanan ini dianggap sebagai penerus dan kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Kekaisaran Romawi dan Bizantium pada abad ke-16 dan ke-17. Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat. 2 Proses berdirinya Republik Turki. Kemenangan yang diperoleh oleh Turki dalam perjanjian Lausanne membuat negara ini mulai membangun negeri mereka yang telah berantakan itu. Kesultanan dihapuskan dalam tahun 1341 atau 1922 Masehi dan jabatan khalifah yang dianggap terkandung dalam pemerintahan Republik Turki itu dihapuskan 2 tahun kemudian. Dari puing-puing kemahatajaan Utsmani muncullah sebuah negara baru yang dinamis yaitu Republik Turki. Dengan penghapusan jabatan sultan, dualisme kepemimpinan duniawi sudah tidak ada lagi. Kedaulatan berada di tangan Majelis Nasional Agung dan kekuasaan eksekutif berada di bawah Majelis Negara. Republik Turki dibentuk secara resmi pada tanggal 29 Oktober tahun 1923 dengan Presiden pertama Mustafa Kemal yang dipilih oleh Majelis Nasional Agung dengan ibu kota di Ankara. Mustafa Kemal diberi gelar Bapak Turki atau Atatürk karena jasanya terutama dalam perang kemerdekaan tahun 1919 sampai 1923. Kekhalifahan dihapuskan pada tanggal 3 Maret tahun 1924 setelah Kemal menyampaikan pidato pada pembukaan masa sidang majelis 2 hari sebelumnya. Pidato tersebut menekankan pada usaha penjagaan stabilitas republik, diciptakannya sistem pendidikan nasional yang seragam dan keharusan untuk membersihkan dan meningkatkan imam Islam dengan membebaskannya sebagai alat politik. Dengan demikian, dualisme kepemimpinan di Turki dapat diatasi. Hanya tinggal satu penguasa, yakni Presiden Republik Turki Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Dengan demikian berakhirlah riwayat Kerajaan Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun. Mungkin itu saja yang bisa kami bertiga sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh 2 rekan kami, yakni Rini Anggreni dan juga Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rini Anggreni akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modernisasi Turki ala Kemal Atatürk. Pasca Perang Dunia Pertama, Kemal Atatürk memiliki nama lengkap Mustafa Kemal Pasha. Gelar Atatürk itu dibuat sendiri yang artinya Bapak Bangsa Turki. Beliau berhasil mewujudkan prinsip-prinsip generasi Turki muda di bawah kepemimpinannya. Elit nasional berhasil memobilisasi massa Turki untuk berjuang melawan kedudukan asing dan mendukung kebangsaannya. Rusia ingin melihat Turki runtuh, tetapi Inggris tidak ingin melihat Turki runtuh. Karena jika Turki runtuh, maka Rusia akan dapat mencapai Laut Tengah. Sedangkan Austria dan Perancis sependirian dengan Inggris karena tidak ingin Rusia masuk ke Balkan. Daerah jajahan Turki menjadi rebutan. Daerah Balkan diperebutkan oleh Rusia dan Austria. Mesir diperebutkan oleh Inggris dan Perancis. Balkan di tangan Austria akan berarti sebuah penjajahan karena bangsa-bangsa Balkan tidak seagama dengan Austria, sehingga dikhawatirkan akan timbul pemberontakan.
Jika Balkan di tangan Rusia, berarti ancaman bagi Inggris, Prancis, dan Austria. Sedangkan jika Balkan merdeka, mungkin menjadi alternatif terbaik, tetapi Balkan juga tidak akan tentram karena di belakang dihuni oleh bangsa-bangsa yang saling bermusuhan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, nyatalah bahwa nasib Turki tergantung dan ditentukan oleh bangsa-bangsa Barat yang saling berebut kekuasaan dari tanah jajahan. Dalam kenyataannya, Turki ternyata hancur sama sekali. Pada tahun 1913, Gerakan Turki Muda mengadakan kudeta yang dipimpin oleh Anwar Bey, sehingga Sultan Turki hanya sebagai lambang saja. Selama Perang Dunia Pertama, Turki memihak kepada Jerman karena benci kepada Rusia yang selalu mengancam Turki. Tentara sekutu menyerang Turki tetapi gagal karena usaha Kemal Pasha beserta dengan rakyat Turki mempertahankannya. Hanya karena mendapat bantuan dari Abdullah dan Faisal, anak Husin, akhirnya Inggris dapat mengalahkan Turki. Kemudian terjadilah perjanjian Sèvres yang isinya antara lain: yang pertama, daerah Turki hanyalah mencakup Konstantinopel dan Anatolia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan saya. Kongres Nasional Turki di Sivas pada tahun 1919 memprotes keras pendudukan Turki oleh sekutu. Pembentukan negara Armenia dan dipecah-pecahnya wilayah Turki menjadi beberapa bagian. Kemal Pasha semakin menanjak dan berpengaruh. Pemerintah sementara di Ankara yang didirikan oleh Kemal Pasha tidak mau mengakui Sultan Muhammad sebagai kepala negara. Tentara Yunani kemudian bergerak ke Ankara untuk mendesak Kemal Pasha untuk mengakui perjanjian Sèvres, tetapi gagal. Bahkan Smyrna dapat direbut oleh Turki. Setelah ternyata Kemal Pasha tetap berusaha mempertahankan Turki, maka pihak sekutu mencabut isi perjanjian Sèvres dan diganti perjanjian baru di Lausanne pada 1923 yang berisi 1. Daerah sekitar Konstantinopel dikembalikan kepada Turki. 2. Turki melepaskan semua daerah yang penduduknya bukan Turki. 3. Selat Bosporus, Dardanella dan Marmora terbuka untuk semua kapal. 4. Turki tidak usah membayar pampasan perang. Turki kemudian mengadakan reorganisasi dalam negeri. Jabatan Sultan dan Khalifah dihapus. Pada 29 Oktober 1923 diproklamirkan berdirinya Republik Turki dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai Perdana Menteri. Dalam perkembangan selanjutnya, Mustafa Kemal Pasha memerintah Turki secara diktator. Hanya ada satu partai yang boleh berdiri, yaitu Partai Rakyat. Demokrasi tidak diperkenankan. Pembangunan Turki dijalankan atas dasar Kemalisme atau filsafat. Kemal Pasha yang menyatakan bahwa kebahagiaan terletak dalam kemerdekaan hidup. Sesuatu bangsa tidak bahagia jika tidak merdeka. Mustafa Kemal Pasha menjalankan modernisasi Turki dengan tangan besi. Orang-orang yang menentang kebijaksanaannya disingkirkan. Dalam beberapa puluh tahun saja Turki sudah mencapai kemajuan yang luar biasa. Modernisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha antara lain yaitu: 1. Turki menggunakan UUD baru yang menetapkan bahwa ekonomi negara berdasarkan statisme, artinya
perusahaan partikulir boleh berdiri tetapi dipimpin oleh negara. Yang kedua, perkawinan sipil diharuskan dan melarang poligami serta kesetaraan gender. 3. Abjad Arab diganti dengan Latin serta hari Minggu menjadi hari libur umum. 4. Setiap orang diharuskan mempunyai nama keluarga. 5. Ankara dijadikan ibu kota Turki dan dibangun secara modern. 6. Angkatan perang diperkuat. 7. Rencana pembangunan 5 tahun yang menitik beratkan pada perindustrian dan pertanian. Dan pada tahun 1938 Kemal Pasha wafat dan digantikan oleh İsmet İnönü. Pada saat Perang Dunia Kedua, Turki pada mulanya bersikap netral, tetapi kemudian berpihak kepada Sekutu dan mengumumkan perang kepada Jerman, Jepang, dan Italia. Pada mulanya, komunisme berkembang di Turki, tetapi akhirnya dapat ditindas. Berdasarkan hal tersebut, Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Turki berdasar Truman Doctrine pada 1947. Hubungan baik Turki dengan Amerika Serikat semakin diperluas dan dengan masuknya Turki menjadi anggota NATO atau NATO. Dan adapun kesimpulan dari makalah kami yakni Republik Turki terbentuk melalui revolusi yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan memberlakukan sistem sekularismenya untuk memimpin Republik Turki. Pembaruan Mustafa Kemal dilaksanakan atas 6 prinsip, yaitu republikanisme, populisme, etatisme, sekularisme, revolusionisme, dan nasionalisme. Keenam prinsip tersebut yang paling menonjol adalah sekularisme. Sekularisme memandang bahwa campur tangan agama Islam dalam seluruh aspek kehidupan membawa kemunduran bagi kaum muslim sendiri. Untuk itu, Mustafa menghapuskan kesulitan serta kekhalifahan dari negara Republik Turki. Sepeninggal Mustafa, pemerintahan masih berbentuk sekularis yang dipimpin oleh kolega Mustafa, yaitu İsmet İnönü. Jadi itulah hasil dari seluruh rangkaian kelompok kami. Lebih dan kurang saya pribadi dan juga beserta teman-teman mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.